Teheran secara resmi melancarkan serangan balasan besar-besaran dengan mengerahkan rudal penembus tanah atau bunker buster yang menghantam dan menghancurkan bunker komando bawah tanah milik Israel di wilayah perbatasan Gaza, menandai eskalasi militer paling signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Serangan ini bukan sekedar simbolik, melainkan operasi militer terukur yang secara spesifik menargetkan pusat kendali dan koordinasi operasi lapangan yang selama ini digunakan sebagai otak pengendali serangan terhadap Gaza. Menurut laporan awal dari berbagai sumber keamanan kawasan, rudal Iran diluncurkan dengan sistem pemandu presisi tinggi, mampu menembus lapisan beton bertulang dan struktur tanah dalam sebelum meledak di inti bunker. Ledakan terjadi di kedalaman puluhan meter di bawah permukaan tanah, menyebabkan runtuh totalnya lorong-lorong komando, ruang komunikasi, serta pusat data militer yang berada di dalam kompleks tersebut. Serangan ini dilakukan dalam satu gelombang terfokus, tanpa hujan rudal acak, menunjukkan bahwa Iran tidak mengejar efek kejut visual, melainkan kehancuran fungsional terhadap sistem komando Israel. Beberapa analis militer menyebut operasi ini sebagai serangan pemenggalan komando karena target utamanya adalah melumpuhkan rantai perintah, bukan sekedar menghancurkan infrastruktur permukaan. Sumber medis dan keamanan di wilayah selatan Israel melaporkan puluhan personil militer terjebak di bawah reruntuhan bunker dengan proses evakuasi berlangsung lambat akibat runtuhan tanah dan beton yang sangat tebal. Hingga saat ini, otoritas militer Israel belum merilis angka resmi korban, namun lalu lintas helikopter evakuasi dan status darurat di sejumlah rumah sakit militer menunjukkan kerusakan dan korban yang tidak kecil. Yang membuat serangan ini menjadi sorotan internasional adalah lokasi target. Bunker yang dihantam berada di wilayah sensitif perbatasan Gaza, sebuah zona yang selama ini dianggap relatif aman karena perlindungan bawah tanah berlapis dan sistem pertahanan udara Israel. Fakta bahwa bunker tersebut dapat ditembus menunjukkan pergeseran signifikan dalam keseimbangan teknologi persenjataan kawasan. Pejabat Iran dalam pernyataan singkatnya menegaskan bahwa serangan ini adalah balasan langsung dan terukur, bukan deklarasi perang terbuka, namun juga bukan peringatan kosong. Pesannya jelas, struktur bawah tanah tidak lagi aman, dan pusat komando yang selama ini tersembunyi kini berada dalam jangkauan senjata presisi Teheran. Di sisi lain, militer Israel memberlakukan sensor ketat terhadap informasi, menutup wilayah sekitar lokasi serangan, dan membatasi akses media. Namun kebocoran informasi dari lapangan menyebutkan bahwa sistem komunikasi internal bunker lumpuh total, memaksa unit-unit di sekitar Gaza beroperasi tanpa koordinasi pusat selama beberapa jam kritis pasca serangan. Serangan terhadap bunker komando bawah tanah di perbatasan Gaza menandai penggunaan paling terukur dari rudal penembus tanah milik Iran dalam konteks konflik regional terbuka. Berbeda dengan serangan balistik konvensional yang mengandalkan daya ledak permukaan, jenis persenjataan ini dirancang untuk menghancurkan target militer yang tersembunyi jauh di bawah tanah, termasuk bunker komando, pusat komunikasi, dan fasilitas kendali strategis. Berdasarkan analisis citra satelit pasca serangan dan pola kerusakan di lapangan, rudal yang digunakan memiliki profil penetrasi vertikal tinggi dengan sudut jatuh mendekati tegak lurus. Pola ini bertujuan untuk memaksimalkan daya tembus terhadap lapisan tanah dan beton bertulang sebelum hulu ledak aktif di kedalaman tertentu. Metode ini secara signifikan mengurangi efektivitas perlindungan bunker berlapis yang selama ini menjadi andalan pertahanan Israel. Sumber keamanan kawasan menyebutkan bahwa rudal tersebut menggunakan sistem pemandu presisi gabungan, memungkinkan koreksi jalur di fase terminal untuk memastikan titik jatuh tepat di atas struktur target. Akurasi tinggi menjadi kunci karena bunker bawah tanah tidak dapat dihancurkan hanya dengan ledakan di sekitar area, melainkan harus dihantam tepat di atas sumbu struktur utama. Dari sisi daya tembus, indikasi kerusakan menunjukkan bahwa rudal mampu menembus beberapa lapisan beton bertulang dan tanah padat sebelum meledak di kedalaman yang cukup untuk menyebabkan runtuhnya struktur internal secara berantai. Dampaknya bukan hanya kerusakan lokal, tetapi juga kegagalan struktural menyeluruh, termasuk ambruknya lorong penghubung, ruang kendali, dan pusat komunikasi internal. Hal penting lainnya adalah efek non-ledakan langsung dari serangan tersebut. Runtuhnya bunker menyebabkan putusnya sistem ventilasi, listrik, dan komunikasi, yang dalam konteks fasilitas bawah tanah sama mematikannya dengan ledakan itu sendiri. Personil yang berada di dalam bunker dilaporkan kehilangan akses udara segar dan komunikasi eksternal dalam waktu singkat setelah serangan, memperparah situasi evakuasi.
Serangan ini juga menunjukkan bahwa Iran tidak mengandalkan volume rudal, melainkan kualitas dan ketepatan sasaran. Tidak ada indikasi penggunaan puluhan rudal secara simultan. Sebaliknya, serangan dilakukan secara terbatas namun presisi, menandakan pendekatan militer yang berfokus pada pelumpuhan fungsi komando, bukan kehancuran massal di permukaan. Dari sudut pandang operasional, penghancuran bunker komando memiliki dampak yang jauh melampaui kerusakan fisik. Bunker semacam ini berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan, koordinasi unit, dan pengolahan intelijen lapangan. Ketika fasilitas ini lumpuh, unit-unit militer di garis depan kehilangan arahan terpusat, memperlambat respons dan meningkatkan resiko kesalahan taktis. Analis militer menilai bahwa serangan ini juga memiliki nilai uji lapangan bagi persenjataan Iran. Penggunaan rudal penembus tanah dalam konflik aktif memberikan data nyata mengenai efektivitas terhadap target dengan standar perlindungan tinggi. Data tersebut dapat digunakan untuk penyempurnaan sistem di masa depan, sekaligus menjadi pesan strategis bagi pihak-pihak yang mengandalkan bunker bawah tanah sebagai perlindungan utama. Yang paling signifikan, serangan ini mengguncangkan asumsi lama bahwa fasilitas bawah tanah adalah zona aman mutlak. Dalam beberapa dekade terakhir, negara-negara di kawasan Timur Tengah berinvestasi besar-besaran pada infrastruktur militer bawah tanah untuk menghindari serangan udara. Serangan ini menunjukkan bahwa keunggulan tersebut mulai tergerus oleh perkembangan senjata presisi berdaya tembus tinggi. Militer Israel hingga kini belum memberikan penjelasan teknis rinci mengenai kegagalan perlindungan bunker. Namun pemberlakuan sensor ketat dan peningkatan status siaga di fasilitas bawah tanah lainnya mengindikasikan kekhawatiran serius terhadap kerentanan sistem yang ada. Penghancuran bunker komando bawah tanah di perbatasan Gaza berdampak langsung dan signifikan terhadap kemampuan operasional militer Israel di wilayah tersebut. Bunker yang menjadi target serangan bukan sekadar fasilitas perlindungan, melainkan pusat pengendali utama yang berfungsi mengordinasikan operasi darat, udara, dan intelijen di sektor selatan. Ketika fasilitas ini lumpuh, dampaknya terasa hampir seketika di lapangan. Menurut sumber keamanan kawasan, dalam beberapa jam pertama pasca serangan, sejumlah unit militer Israel di sekitar Gaza mengalami kekosongan perintah operasional. Sistem komando yang biasanya terpusat mendadak terputus, memaksa unit-unit taktis di lapangan beroperasi dengan prosedur darurat dan keputusan lokal tanpa arahan strategis terpadu. Kondisi ini meningkatkan risiko disorganisasi, salah koordinasi, dan keterlambatan respons terhadap dinamika di medan operasi. Gangguan paling jelas terlihat pada sistem komunikasi militer. Bunker yang hancur diketahui menampung pusat relay komunikasi bawah tanah yang menghubungkan pos komando dengan unit darat dan udara. Runtuhnya struktur ini menyebabkan hilangnya jalur komunikasi aman, memaksa militer Israel beralih ke saluran cadangan yang kapasitas dan keamanannya lebih terbatas. Dalam konteks operasi aktif di sekitar Gaza, keterbatasan komunikasi menjadi hambatan serius. Dampak lainnya terlihat pada operasi intelijen lapangan. Bunker komando berfungsi sebagai pusat pengolahan data intelijen real-time, termasuk citra pengintaian, laporan unit darat, dan pemantauan aktivitas di wilayah Gaza. Dengan lumpuhnya pusat ini, alur informasi menjadi tersendat. Analisis intelijen yang biasanya dilakukan secara terpusat harus dialihkan ke fasilitas lain yang tidak sepenuhnya siap menerima beban kerja mendadak. Sumber militer menyebutkan bahwa beberapa operasi yang telah direncanakan sebelumnya terpaksa ditunda atau disesuaikan akibat ketidakpastian komando. Penundaan ini bukan hanya soal jadwal, tetapi juga soal risiko operasional. Tanpa koordinasi pusat yang stabil, pelaksanaan operasi skala besar berpotensi menimbulkan kerugian sendiri, termasuk salah sasaran dan kerentanan terhadap serangan balik. Di tingkat taktis, unit-unit di garis depan dilaporkan mengalami penurunan kecepatan pengambilan keputusan. Biasanya, keputusan strategis disaring dan disahkan melalui pusat komando sebelum diterapkan di lapangan. Dengan pusat tersebut lumpuh, komandan lapangan harus mengambil keputusan dengan informasi terbatas, meningkatkan tekanan psikologis dan risiko kesalahan. Selain itu, penghancuran bunker juga berdampak pada logistik militer. Bunker komando diketahui terhubung dengan sistem distribusi logistik dan perencanaan suplai di wilayah selatan. Gangguan pada sistem ini menyebabkan keterlambatan distribusi peralatan dan koordinasi pergerakan unit, meskipun tidak sepenuhnya menghentikan suplai. Namun dalam operasi militer, keterlambatan sekecil apapun dapat berdampak besar pada efektivitas lapangan.
Dari sisi udara, koordinasi antara unit darat dan unsur udara juga terdampak. Tanpa pusat kendali terintegrasi, sinkronisasi antara permintaan dukungan udara dan pelaksanaannya menjadi lebih lambat. Hal ini memaksa militer Israel menerapkan prosedur pengamanan tambahan yang pada gilirannya mengurangi tempo operasi secara keseluruhan. Pengamat militer menilai bahwa dampak paling strategis dari serangan ini adalah hilangnya keunggulan komando terpusat yang selama ini menjadi kekuatan utama militer Israel. Sistem komando modern sangat bergantung pada integrasi informasi dan pengambilan keputusan cepat. Ketika salah satu simpul utama sistem tersebut dihancurkan, seluruh jaringan mengalami degradasi kinerja. Pihak militer Israel memang segera mengaktifkan pusat komando alternatif, namun proses transisi ini tidak berlangsung instan. Penyesuaian personil, sistem, dan alur kerja membutuhkan waktu, sementara situasi di lapangan terus bergerak. Dalam periode transisi inilah risiko operasional paling tinggi. Pasca penghancuran bunker komando bawah tanah di perbatasan Gaza, militer Israel bergerak cepat dengan menerapkan protokol darurat berlapis yang mencakup evakuasi personel, pengetatan informasi, serta penyesuaian struktur komando sementara. Langkah-langkah ini dilakukan untuk menahan dampak lanjutan, menjaga stabilitas operasi, dan mencegah meluasnya gangguan ke sektor lain. Fase pertama respons difokuskan pada evakuasi dan penyelamatan. Unit penyelamat khusus dikerahkan ke lokasi untuk menembus reruntuhan tanah dan beton yang menutup akses ke lorong-lorong bunker. Operasi ini berlangsung dalam kondisi berisiko tinggi, mengingat potensi runtuhan susulan dan keterbatasan oksigen di ruang bawah tanah. Proses evakuasi berjalan lambat, dengan prioritas pada personel yang masih memiliki tanda-tanda kehidupan dan akses medis darurat. Secara paralel, militer Israel menetapkan zona tertutup di sekitar lokasi serangan. Akses media dan pihak sipil dibatasi secara ketat, sementara lalu lintas militer dialihkan untuk mencegah kepadatan dan kebocoran informasi. Kebijakan ini diiringi dengan penerapan sensor informasi internal, termasuk pembatasan komunikasi publik oleh personel militer dan penundaan rilis data resmi terkait kerusakan serta korban. Langkah pengetatan sensor ini dinilai sebagai upaya untuk mengendalikan persepsi publik dan mencegah eskalasi psikologis. Dalam konflik modern, dampak serangan tidak hanya diukur dari kerusakan fisik, tetapi juga dari efek terhadap opini publik dan moral internal. Dengan membatasi informasi, otoritas berupaya mencegah kepanikan serta spekulasi yang dapat memperburuk situasi keamanan. Pada level komando, militer Israel segera mengaktifkan pusat kendali alternatif di lokasi lain yang dianggap lebih aman. Pemindahan fungsi komando dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada pemulihan komunikasi dan koordinasi lintas unit. Namun, transisi ini tidak sepenuhnya mulus. Penyesuaian sistem, integrasi personel, dan redistribusi tugas membutuhkan waktu, sementara tekanan operasional di sekitar Gaza tetap tinggi. Selain pemulihan komando, langkah darurat juga mencakup peningkatan status siaga nasional. Sistem pertahanan udara ditempatkan dalam kondisi waspada tinggi, sementara patroli tambahan dikerahkan di sejumlah titik strategis. Tujuan utama langkah ini adalah mencegah kemungkinan serangan lanjutan yang memanfaatkan fase transisi dan kerentanan sementara. Dari sisi kebijakan keamanan, serangan ini memicu penilaian menyeluruh terhadap doktrin perlindungan fasilitas bawah tanah. Bunker yang selama ini dianggap aman terbukti rentan terhadap senjata presisi berdaya tembus tinggi. Otoritas militer mulai meninjau ulang standar kedalaman, desain struktural, serta konsep redundansi komando untuk mengurangi risiko lumpuhnya sistem secara total akibat satu serangan terfokus. Langkah penyesuaian lainnya adalah redistribusi personel kunci. Untuk menghindari ketergantungan pada satu pusat komando, personel dengan peran strategis dipindahkan ke beberapa lokasi berbeda. Pendekatan ini bertujuan menciptakan struktur komando yang lebih terdesentralisasi, meskipun konsekuensinya adalah meningkatnya kompleksitas koordinasi. Respons darurat Israel juga mencakup penilaian ulang terhadap ancaman regional. Serangan Iran dengan rudal penembus tanah dianggap sebagai indikator peningkatan kemampuan yang tidak bisa lagi diabaikan. Hal ini mendorong penguapan kerjasama intelijen dengan mitra internasional, serta percepatan analisis terhadap potensi skenario serangan serupa di wilayah lain.